Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam channel kita pada pagi hari ini dalam acara Renungan Pagi Senin tanggal 16 Mei 2022. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26 dengan perikop Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Tema kita Barnabas menjadi saksi Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami kembali datang untuk mengucap syukur dan terima kasih. Bapa di surga, kami akan merenungkan dan membaca sebagian daripada firman-Mu yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 29 hingga ayat yang ke-26. Namun hamba-Mu akan membacakan ayat yang ke-24. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi pelita dan penerang bagi setiap jalan dan hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk memintakan. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Barnabas adalah seorang tokoh penting di dalam sejarah gereja mula-mula. Walaupun ia tidak terkenal seperti halnya Paulus dan Petrus, namun kita melihat bagaimana jasanya Barnabas. Ia telah menerima Paulus dan memperkenalkan Paulus kepada murid-murid Yesus yang lain. Yang mana murid-murid Yesus pada waktu itu takut kepada Paulus karena ia adalah seorang penganiaya, pembunuh orang-orang Kristen jemaat Tuhan. Paulus baru saja bertobat dan kemudian diperkenalkan oleh Barnabas kepada para rasul dan ia dibimbing di dalam pelayanan. Sehingga Paulus dapat diterima dan sangat dikenal di semua jemaat Tuhan. Alkitab mengungkapkan karakter dari Barnabas. Dikatakan ia memiliki kasih sehingga ia disebut sebagai orang baik dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Hal itu membuktikan bahwa ia telah mengalami kasih Kristus dan ia mempraktekkan kasih itu. Ia seorang yang berjalan di dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ia memiliki iman dan berjalan di dalam iman. Serta sejumlah orang dikatakan dibawanya kepada Tuhan. Bapak
Ibu Saudara yang terkasih, gereja membutuhkan orang-orang seperti halnya Barnabas. Walaupun tidak memiliki jabatan penting di dalam gereja, tidak sebagai pendeta, bukan penetua diakon, tetapi telah banyak berbuat bagi perluasan kerajaan. Jemaat yang memberikan dorongan, sokongan di dalam memberitakan Injil, bersaksi untuk kerajaan Allah. Mereka itu yang diperlukan, sangat diperlukan oleh gereja-gereja masa kini juga. Tuhan mau dan gereja mau kita semua menjadi berkat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maukah Bapak, Ibu, Saudara, kita semua menjadi berkat bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk kepujian nama Tuhan? Maukah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Inilah kesempatan yang Tuhan sediakan selagi kita masih hidup. Kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkatnya, menjadi alat. Dia mau pakai kita, dia mempercayai kita. Sangat sulit mencari kepercayaan dari Tuhan. Kita bersyukur kalau kita dipercaya untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi gereja dan umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dan Kerajaan Surga, sungguh terpuji Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau memimpin dan mempercayakan segala sesuatu yang baik untuk kehidupan kami. Dan pakailah kami sebagai alat. Pakailah kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam kesaksian-kesaksian kami, Tuhanlah yang bekerja. Kami anak-anak, kami hamba-hamba hanya sebagai anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biar melalui firman Tuhan ini kasih Kristus senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.